Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini adalah pertemuan ke-10, di mana tahsin pertemuan ke-10 ini adalah kita membahas ayat ke-6 hingga ke-10 dari surat An-Nazi'at. Langsung silakan perhatikan pada ayat ke-6 dari surat An-Nazi'at ini. Yauma tarjufur rajifah. Di sini ada ro-nya matobi'i di ayun. Jadi hanya sekali saja. Yang lainnya biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah. Ayat yang ke-7. Tatba'uha radifah. Di sini matobi'nya hanya sekali ayun, artinya hanya sekali mengayun. Di sini. Yuk, praktekkan. Tatba'uha radifah. Ayat yang ke-8. Kulu matobi di ayun, pui idgham bi gunnah, masuk dengan dengung di tan 4. Yauma idiu tanwin petemu wawu idgham bi gunnah lagi. Jadi idgham bi gunnahnya 2. Artinya ditahan 4-nya 2 kali. Praktek. Qulubu yauma idiu wajifah. Ayat yang ke-9. Abso, sonya matobi, hanya matobi, khonya matobi. Ada 3, berarti 3 kali ayun. Absaruha khashi'ah. Ayat yang ke-10 dari surat An-Nazi'at. Yaqulu, ku matobi, lu matobi. Inna, di sini ada gunnah. Setelah gunnah ada matobi, berarti 4, terus kemudian di ayun. Lamartu matobi, tu matobi. Filha hanya matobi. Jadi matobinya yang harus di ayun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, persiapkan. Yaquluna inna lamar tutuna fil hafirah. Selesai. Sekarang kita akan mencoba mewazankan huruf-huruf yang kita anggap rada susah dilafazkan. Contohnya huruf apa, teman-teman? Fa. Tarjufu. Ini fa, ini fa, ini fa. Ini fa, banyak fa ya teman-teman. Fa, perhatikan, fa, huruf fa itu bibir bawah bertemu gigi seri atas. Kayak kelinci ya, mulut kelinci ya teman-teman. Fa, ya semuanya. Fa, fa, fa. Fi, fi, fi. Fu, fu, fu. Ingat, huruf fa ini adalah huruf ikhfa, sehingga harus dengung, tertahan 4. Oke? Fa, fi, fu, baf. Fu, fam, fa, ni, faf. Na, minal, muf. Ni, ma, fi, fam, fa, ni, fa. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya huruf dzal. Huruf dza ini ujung lidah bertemu gigi seri atas. Kalau tadi bibir, sekarang ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Dza, zi, zu, taz. Huruf dza ini adalah huruf ikhfa, sehingga harus tertahan 4 seperti huruf fa tadi. Kalau teman-teman
terasa rada susah melafadzkan unta, cukup ujung lidah digigit dengan ya gigi seri atas bawah menggigit ujung lidah. The, 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 badha, badhi, badhu. Begitu ya teman-teman. Ya, kita coba lazankan. The, the, bad, the, than, dhani, that, na, minal, mud, nima, the, than, dhani, da. Oke, seperti itu teman-teman. Satu lagi yaitu huruf shod. Huruf shod ini cara pelafatannya kita seperti mau bersiul teman-teman. So, si, su, bas, so, si, su, bas, baso, basi, basu. Huruf shod merupakan huruf ikhfa. Artinya dia seperti the dan fa. Oke, siap teman-teman? So, si, su, bas, su, son, soni, sos, na, minal, mus, ni, ma, si, son, soni, so. Selesai sudah pelajaran tasyin pagi ini. Selanjutnya kita akan terjemahkan per kata teman-teman. Yauma, apa sih artinya ini? Tarjufu apa? Dan seterusnya. Agar di saat kita menghafal Al-Quran, kemudian membacanya di dalam sholat, kita bisa menghayati sholat kita. Kita bisa menghayati apa yang kita baca ya teman-teman. Oke. Baik. Yauma. Yauma itu artinya adalah hari. Tarjufu yaitu tiupan. Rojifah mengguncang alam, mengguncang. Jadi artinya adalah sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Jadi ini adalah Allah khitabnya itu menceritakan nanti ya, setelah manusia meninggal semua, terjadi hari kiamat. Nah, kemudian selanjutnya nanti Allah akan membangkitkan. Cara Allah membangkitkan bagaimana? Yaitu dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala pertama, hancurlah bumi seisinya. Tiupan sangkakala kedua, manusia dibangkitkan. Di sini Allah dengan firman-Nya ini akan membangkitkan manusia yang telah Allah matikan, begitu. Ini dalilnya. Kalau orang-orang kafir tidak mengimani hari kebangkitan, maka kita orang muslim mengimani hari kebangkitan. Dalilnya apa? Ini surat An-Nazi'at ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rojifah. Begitu ya teman-teman. Allah, ayat ini menjadi dalil bagi kita. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Nah, begitu ya teman-teman. Tatsba'uha, tatabi ini mengikuti. Tatsba'uha. Nah, tatba'uha ini artinya adalah di tiupan pertama itu akan diiringi gitu. Rodifah. Tiupan yang kedua. Tadi sudah saya singgung bahwasannya malaikat Israfil yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala itu nanti akan
akan meniup trompet pertama, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil itu untuk menghancurkan seluruh bumi ini beserta isinya. Langit bumi nanti akan hancur, manusia-manusia akan mati. Kemudian tatba'u radifah, dari tiupan yang pertama itu nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang kedua. Nih, tatba'u radifah, ini bukti dalil bahwa apa sih kenapa umat Islam meyakini bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Ini ayat yang ke-7. Pada tiupan yang pertama akan diikuti tiupan yang kedua. Begitu ya teman-teman. Qulub artinya adalah hati-hati, yauma idin pada hari itu, wajifah akan takut. Hati manusia pada waktu itu merasa takut. Ya teman-teman. Begitu teman-teman. Absaruha. Sekarang ayat yang ke-9. Basor nih, dari kata-kata basor itu melihat ya teman-teman. Absaruha, pandangannya. Khosyiah, tunduk. Karena manusia itu takut, maka pandangannya akan tunduk. Kita tahu ya, hewan atau manusia yang takut itu pasti nggak ada nyali untuk menegakkan kepala ya teman-teman. Dia akan tertunduk, lemah. Begitu teman-teman. Yaqulun, mereka berkata, qala yaqulu, ini kalau lu ini berarti jamak. Mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Itu artinya apakah, inna kita lamardu benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Fil hafirah, dalam kehidupan yang semula. Ya. Jadi di saat-saat genting itu manusia itu mengatakan, apakah kami akan dikembalikan pada kehidupan yang semula, yaitu di dunia itu. Di dunia kan manusia sudah mencapai batas kehidupannya, akhirnya meninggal kan. Semua manusia ketika di trompet yang pertama itu yaumat tarjufur rojifah, ditiup sangkakala itu manusia meninggal, bumi-bumi hancur, gunung-gunung hancur ya teman-teman. Diikuti sangkakala yang kedua. Nah, ketika manusia dihidupkan kembali ini, hatinya takut, pandangannya tertunduk. Mereka mengatakan manusia itu, apakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula, yaitu kehidupan yang seperti saat di dunia. Nah, seru nih teman-teman. Jadi 5 ayat ini membahas keimanan, membahas meramalkan masa depan kalau bahasanya awamnya itu. Jadi kita masih hidup ini dengan 5 ayat ini Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya nanti kita itu akan mengalami tiupan sangkakala pertama, kemudian akan mengalami tiupan sangkakala kedua. Manusia keadaan waktu itu takut, tertunduk, sambil sembari mengatakan, apakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula seperti di dunia. Ya jelas, karena apa? Di dunia ini kita itu tidak mendapatkan keadilan ya teman-teman. Orang-orang miskin itu akan kalah sama orang yang kaya. Rakyat jelata kalah sama penguasa. Koruptor yang triliunan itu bebas hukum teman-teman. Kalau nanti nggak ada pengadilan Allah, nggak adil dong hidup ini. Dengan dikembalikannya ini ya hikmah dengan Allah bangkitkan manusia lagi, itu adalah untuk mendapatkan keadilan. Siapa yang pernah mendolimi akan dibalas dengan atas sesuai kejahatannya. Siapa yang terdolimi, dia akan mendapatkan haknya. Begitu ya teman-teman. Subhanallah, ini maha besar Allah. Sekian aku lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.